Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara serta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Nurul Yakin dan para muhibbin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur untuk iqra, menilik dan menyenter ke dalam diri supaya kita mampu memandang akan wujud kebesaran Allah yang telah sempurna nyata pada diri. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin amsaj fa idza huwa khasibum mubin. Kenapa kamu tidak mau memperhatikan, memahami dan menilik akan asal usul dirimu, kata Allah. Sesungguhnya asal usul diri kita ini min nutfatin amsaj. Allah ciptakan dan Allah jadikan dari setetes air. Dari setetes air itu bertajali, dia berubah bentuk dan rupanya menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu berubah wujudnya menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Allah sempurnakan menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus kembali dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu jadilah kita manusia yang sebaik-baiknya. Namun apa kata Allah? Ketika kita telah menjadi manusia yang sebaik-baiknya, faiza huwa khasimun mubin. Lalu kamu betul-betul terang-terangan, nyata-nyata menantang akan diriku, kata Allah. Begitulah sebenarnya. Ketika manusia tidak mampu memandang akan wujud kebesaran Allah pada dirinya, kadangkala ia senantiasa lupa akan sejati dirinya, bahwa dirinya itu asalnya daripada Allah, mesti pulang dan kembali kepada Allah. Namun orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, inilah orang yang sebenarnya yang dikatakan orang yang buta. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan memahami akan Rabb-Nya yang sudah wujud dan nyata pada dirinya. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah sebagai uswatun hasanah bagi umat ini. Sebagai wasilah bagi kita bagaimana kita bisa wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliaulah yang menyempurnakan syariat. Syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, dan hakikat yang bermakrifat. Maka beliau diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah liutami makarimal akhlak. Bagaimana kita mampu berakhlak dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Takhallaku bi akhlakillah. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Nurul Yakin dan para muhibbin yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, atau pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, apakah ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu sudah bernilai amal soleh bagi diri kita dalam pandangan dan pengakuan Allah? Atau ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu hanya sebatas mengerjakan perintahnya dan menjauhi akan larangannya?
Tidak ada ruh dan jiwanya di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sebagai seorang hamba yang telah mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk iqra' ke dalam dirinya, tentunya kita mesti mampu memahami akan wujud kebesaran Allah itu yang wujud, yang nyata dan sempurna pada diri kita ini. Sehingga setiap ibadah dan yang ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini, apakah sudah bernilai amal soleh bagi diri kita dalam pengakuan Allah, atau kita melakukan ibadah itu hanya sebatas melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya, tanpa adanya ruh dan jiwa dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu. Ini yang mesti kita koreksi, yang kita mesti iqra' ke dalam diri kita ini, Bapak Ibu, supaya amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu tidak menjadi hijab, tidak menjadi tabir dan batu licin bagi diri kita ini. Bukankah Allah mengajak kita untuk berpikir dan merenung dari setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita perbuat itu? Apa kata Allah kepada diri kita ini? Bahwa Allah menjelaskan kepada diri kita ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, bahwa sesungguhnya mereka mengira dan menyangka bahwa diri mereka telah melakukan suatu amal ibadah dan ketaatan yang terbaik kepada aku, kata Allah. Padahal mereka lupa, mereka tidak sadar dan tidak mengerti bahwa diri mereka telah tertipu dengan amal ibadah dan ketaatan yang mereka perbuat itu. Makanya Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Maukah kami beritahukan kepada dirimu, kata Allah, tentang amalan, tentang ibadah dan ketaatan yang diperbuat oleh hambaku, yang mana amalan yang diperbuat oleh hambaku itu adalah amalan yang merugi. Apa sebabnya, kata Allah? Allazina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Karena amal yang mereka lakukan itu adalah hampa dan sia-sia. Karena tidak ada harunya, tidak ada jiwanya, di mana mereka tidak mengenal akan diriku yang telah wujud dan nyata pada dirinya. Itulah amal yang tertipu, kata Allah. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan ibadah dan ketaatan yang terbaik di hadapan aku, padahal mereka telah tertipu dengan amalan diri mereka sendiri. Itu namanya, Bapak Ibu, takicu di nantarang namanya. Takicu di nanggalo biasa tuh, Bapak Ibu, kena galo. Tapi kalau takicu di nantarang sakit bananya mati. Karam di tengah lautan biasa, Bapak Ibu, tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Panek-panek awak baladang saya, Bapak Ibu, kapara rajin kaladang kue, tapi tidak ada hasil dari awak kaladang dan kepara itu. Ini maknanya apa? Kita beribadah, kita melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, tapi Allah belum memandang kita ini melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada dirinya, karena disebabkan kita tidak mengenal yang kita ibadati. Maka pantaslah bagi Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada diri kita, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita ini jikalau kita tidak mengenal yang kita ibadati. Karena tidak ada ruh dan jiwanya. Bagaimana kita akan menghadirkan hati kita, rohani kita dan jiwa kita kepada Allah, kalau kita tidak mengerti yang kita ibadati dan kita sembah itu? Maka supaya kita tidak tertipu dengan amal yang kita kerjakan dalam hidup ini, maka hendaklah kita melakukan suatu ibadah dan ketaatan yang betul. Ibadah dan ketaatan itu betul-betul ibadah yang bermakrifat kepada Allah. Inilah yang dikatakan amal soleh. Karena ini yang Allah janjikan kepada diri kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berliqa dengan aku, ingin berjumpa dan bersua dengan diri aku, kata Allah,
maka syaratnya lakukanlah amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah kamu sekali-kali menyandingkan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah. Rupanya sesuatu ibadah itu, Bapak Ibu, baru bernilai amal soleh apabila terpenuhi akan syarat-syaratnya. Jadi subuh ini Bapak Ibu, menjelang waktu suruh, kita akan mencoba untuk menuangkan akan rahasia amal soleh ini, sehingga kita bisa menilik dan menyentar ke dalam diri, apakah amal yang kita lakukan ini telah bernilai amal soleh dalam pandangan dan pengakuan Allah, atau baru dalam pandangan pengakuan diri kita ini. Ini Bapak Ibu yang kita coba untuk memahaminya. Jadi amal soleh itu Bapak Ibu dua kata yang berbeda makna. Amal itu sesuatu perbuatan. Soleh itu yang mampu menghantarkan ruhani dan jiwa kita itu kepada Allah. Jadi yang dikatakan amal soleh itu suatu amal, suatu perbuatan yang menghantarkan ruhani dan jiwa kita itu sampai kepada Allah. Kalaulah amal soleh itu mampu menghantarkan ruhani dan jiwa kita itu liqo kepada Allah, tentu ada syaratnya Bapak Ibu. Apa syarat daripada amal soleh? Sebab kalau kurang salah satu daripada syarat itu, belum dikatakan namanya amal soleh, tetapi baru dikatakan namanya amal toleh. Sebatas mengerjakan perbuatan ibadah, tapi belum bernilai di hadapan Allah. Ini syaratnya Bapak Ibu. Syarat amal soleh itu yang pertama adalah ma'rifat. Yang kedua, syaratnya adalah ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan syariat. Ma'rifat, ikhlas, dan sesuai dengan syariat. Yang pertama, sebelum kita ini diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang pertama kali diwajibkan Allah itu kepada Nabi dan Rasul serta kepada umat ini adalah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu wajib kita ini mengenal Allah Bapak Ibu. Kalau kita belum mengenal Allah, maka bagaimana kita akan menghadirkan hati dan rohani kita itu kepada Allah? Kalaupun kita mengenal Allah selama ini, boleh jadi baru sebatas mengenal nama, mengenal asma, mengenal tulisan, huruf alif lam lam ha, tapi kita belum mengenal diri yang punya nama. Ini yang Allah ingatkan kepada diri kita itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, dia mengaku dia mengenal akan aku, mengaku dia ingat akan aku, mengaku dia menyembah akan aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya bukanlah aku, akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah asma Allah, tulisan Allah, dan huruf Allah. Artinya apa? Apakah tulisan Allah itu yang dikatakan Allah? Apakah huruf Allah itu yang disebut Rabb? Apakah huruf alif lam lam ha itu yang dikatakan Tuhan? Kalaulah huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah ini yang kita katakan Rabb, yang kita katakan Tuhan kita, lalu kita tanam dalam pikiran kita, kita hunjamkan dalam hati kita, itu yang kita bayangkan, itu yang kita imajinasikan, itu yang kita pikirkan, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah dan asma Allah itu menjadi berhala di dalam pikiran dan hati kita ini. Kita sudah bertuhan dengan asma, lafaz, dan huruf, padahal Allah itu bukanlah tulisan, huruf, dan kata-kata. Maka disinilah kita wajib mengenal Allah sebelum ibadah dan ketaatan itu kita mesti tunaikan. Apa kata Rasul Bapak Ibu? Memberikan pemahaman kepada kita.
ada dua orang di antara umatku. Dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya di dalam sholat sama. Cara rukuknya di dalam sholat juga sama. Cara iktidalnya sama, cara sujudnya sama, dan cara duduk serta salamnya sama. Akan tetapi, kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Sama kita waktu kita dalam masih anak-anak. Kita TK, kita SD, kita SMP. Berbeda nak cara perbuatan sholat kita Bapak Ibu? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk sampai sekarang. Tidak berbeda Bapak Ibu. Kenapa Nabi menjelaskan seperti itu? Cara perbuatan sholatnya sama, tapi kualitas sholat di antara mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya ada sholatnya yang ingat kepada Allah. Ada pula sholatnya itu tidak ingat kepada Allah. Ada sholatnya yang hadir jiwa dan rohaninya kepada Allah, dan ada pula hati dan jiwanya itu tidak hadir kepada Allah. Inilah yang membedakan ibadah kita selama ini. Apakah kita mengenal Allah atau tidak? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan menghadirkan rohani dan jiwa kita kepada Allah? Bagaimana kita akan ingat Allah? Padahal Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengingat akan Allah kalau kita belum mengenal akan dirinya? Contohlah Bapak Ibu, Ustadz punya teman di sekolah, ya. Kebetulan Ustadz ngajar di SMK 2 Bapak Ibu. Teman Ustadz ada namanya Bapak Budi namanya. Kira-kira Bapak Ibu bisa nak mengingat teman Ustadz yang namanya Budi itu? Kan namanya Ustadz kasih tahu tuh. Bisa nak mengingat Budi itu? Tentu nak bisa. Yang kedua, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya suami, istri, anak, cucu, dan menantu. Walaupun ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu itu jauh dari kita di masjid ini, bisakah Bapak Ibu mengingat akan dirinya? Bisa. Apa sebabnya? Sudah kenal, sudah berjumpa, dan sudah menyaksikan. Kita baru bisa mengingat ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, teman dan sahabat kita, apabila kita betul-betul telah mengenal, telah berjumpa, telah menyaksikan akan dirinya. Begitulah sebenarnya mengingatkan Allah. Kalau kita belum mengenal Allah, kalau kita belum liqo dengan Allah, kalau kita belum bermusyahadah dengan Allah, bagaimana hati ini akan bisa hadir dan ingat kepada Allah? Boleh jadi sholat yang kita lakukan menghayal. Ini Allah ingatkan dalam surah Al-Hijr. Buka surah Al-Hijr ayat 99 Bapak Ibu kalau tidak salah betul tuh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini bermain dalil kita nih. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam rohanimu, terbit di dalam jiwamu suatu keyakinan. Berarti beribadah kepada Allah itu betul-betul yakin Bapak Ibu. Kalaulah beribadah kepada Allah itu betul-betul hati dan jiwa kita itu yakin, lalu apa yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin menurut Nabi Bapak Ibu, bukan menurut awak, ada menurut Nabi. Yang dikatakan yakin itu kata Rasul, al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Berarti beribadah kepada Allah itu betul-betul terbit di dalam rohani dan jiwa kita itu suatu iman yang sempurna. Kalaulah beribadah itu mesti yakin iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa kata Rasul?
Iman yang sempurna itu kata Rasul, al-iman antuk minu bi ru'yatillah.